Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku ini Alisa Rahman. Kamu bisa panggil aku ini. Aku dari NIM 023. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu strategi implementasi pembelajaran mendalam atau biasa disingkat PM. Tema ini penting karena PM menjadi pendekatan yang menekankan proses belajar yang bermakna, mendalam, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Dan saya akan menjelaskan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menerapkan PM di lingkungan pendidikan. Apa aja sih yang akan dibahas di video kali ini? Jadi saya akan membahas yang pertama ada keterikatan PM dengan kurikulum pembelajaran dan asesmen. Lalu yang kedua, ekosistem pendidikan yang mendukung. Lalu yang ketiga ada implikasi PM terhadap regulasi. Lalu yang keempat, organisasi, peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Lalu yang kelima ada tahapan implementasi PM. Dan yang terakhir ada implementasi PM pada berbagai jenjang pendidikan. Di bagian ini dijelaskan bahwa PM hanya dapat berjalan efektif bila kurikulum bersifat fleksibel, dinamis, dan responsif. Pendekatan ini berpusat pada peserta didik, mendorong pembelajaran terpadu serta relevan dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, PM menurut pengembangan keterampilan berpikir tentang tinggi serta pemahaman teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa guru adalah pusat ekosistem pendidikan. Namun, guru tidak bekerja sendiri. Ada berbagai elemen lain yang berperan seperti satuan pendidikan, masyarakat, dudika, keluarga, media, serta dinas pendidikan hingga ketentuan kementerian. Selain itu, teknologi digital juga menjadi elemen penting untuk memperkuat ekosistem dan mendukung implementasi PM secara lebih optimal. Nah, selanjutnya itu ada implikasi terhadap regulasi. Yang pertama, menurut PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menjadi dasar profesionalisme guru. Lalu yang kedua, menurut Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum yang memberikan ruang fleksibel dalam pembelajaran. Regulasi ini memastikan bahwa penerapan PM memiliki landasan hukum yang jelas. Selanjutnya ada optimalisasi peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Di sini guru berperan menyiapkan pembelajaran yang bermakna. Lalu kepala sekolah memastikan lingkungan sekolah mendukung. Lalu yang ketiga ada pengawas. Pengawas ini membantu penguatan mutu. Lalu ada orang tua, masyarakat, dan pemerintah ikut berkontribusi memberikan dukungan, lingkungan belajar di rumah, serta kebijakan yang seksual. Kolaborasi antara peran inilah yang membuat PM belajar lebih optimal. Selanjutnya ada tahap-tahapan implementasi. Yang pertama melalui persiapan. Pada tahap ini dilakukan secara sosialisasi kepada pihak terkait, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Lalu yang ada identifikasi kebutuhan, kesiapan sumber daya, dan pelaku PM, penyusunan rencana dasar PM. Tahap ini menjadi fondasi sebelum turun ke lapangan. Lalu yang kedua melalui pelaksanaan atau uji coba. Setelah persiapan matang, PM mulai diuji coba di lapangan dalam skala kecil. Tujuannya untuk melihat apakah rancangan awal berjalan sesuai harapan. Jika uji coba belum sesuai, kembali lagi memperbaiki rancangan, lalu evaluasi. Semua hasil uji coba dianalisis, apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, lalu apakah metode dan strategi sesuai kebutuhan peserta didik. Jika dinilai sudah sesuai, lanjut ke tahap penerapan penuh. Jika belum sesuai, kembali ke proses persiapan atau pelaksanaan untuk revisi. Selanjutnya menggunakan PM.
Tahap ini menandakan bahwa PM sudah siap diterapkan secara lebih luas atau penuh. PM dijalankan dalam pembelajaran sehari-hari. Lalu ada refleksi. Refleksi dilakukan untuk menilai dampak PM terhadap pembelajaran, apa yang perlu ditingkatkan, rencana tindak lanjut, dan perbaikan berkelanjutan. Refleksi memastikan implementasi terus berkembang. Selanjutnya ada implementasi PM pada jenjang pendidikan PAUD sampai akhir pendidikan. Nah, yang pertama itu ada PAUD atau FA. Pembelajaran masih fokus pada sensorik, motorik, sosial, emosional, dan spiritual melalui bermain sambil belajar, eksplorasi. Lalu yang SD atau MI, peserta didik dilatih untuk memahami konsep dasar, berpikir kritis, dan belajar bagaimana cara belajar. Nah, lalu yang ketiga ada SMP atau MTS. SMP atau MTS ini fokus pada pemahaman konsep lebih mendalam, komunikasi, berpikir kritis, dan kemudian penerapan PM menyeluruhkan tahap pengembangan anak. Selanjutnya ada jenjang SMA atau MA. PM ini diterapkan melalui proyek lintas disiplin, penelitian, serta memecah masalah kompleks untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lalu ada jenjang SMK maupun MAK. Jenjang ini berfokus pada kompetensi vokasional dan kemitraan dengan Dudika agar peserta didik siap kerja. Lalu ada jenjang SLB. SLB ini sama dengan sekolah luar biasa yang isinya itu anak berkurang gitu. Anak. Nah, SLB ini dilakukan secara individual dan adaptif sesuai kebutuhan ABK, anak berkebutuhan khusus. Setiap jenjang memiliki fokus pengembangannya yang berbeda. Lalu yang terakhir ada pendidikan kesetaraan informal yang dijelaskan bahwa PM dalam pendidikan kesejahteraan fleksibel dengan fokus pada kecakapan, hidup, kewirausahaan, dan keterampilan sosial yang jangan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membuat peserta didik siap menghadapi kebutuhan esok hari. Jadi kesimpulannya adalah implementasi pembelajaran mendalam memerlukan kurikulum yang fleksibel, ekosistem, lalu pendidikan yang kuat, regulasi yang mendukung, serta peran aktif seluruh pihak. PM bukan sekedar mengode, tetapi transformasi cara belajar agar peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermakna dan relevan. Oke, jadi guru bukan hanya pengajar, tetapi penuntun yang menyalakan cahaya pemahaman dalam diri peserta didik.